Sorry ass DJ. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching! Halo teman-teman, di video ini kami dari kelompok 5 media pembelajaran yang beranggotakan Duita Pratiwi, Cinta Prasasti, Muhammad Lukman, Gita Tarigan, dan Sri Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Selayang Pandang Islam Indonesia Awal, Sketsa Sumatera Utara. Di video ini kami akan menjelaskan mengenai Selayang Pandang Islam Indonesia Awal dan juga Sketsa Sumatera Utara. Nah, di video kali ini kami akan mengulas mengenai pembahasan tersebut dan kita akan dapat memahami mengenai seiring dengan proses ekspansi yang dilakukan oleh umat Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga syiar agama Islam mulai tersebar semakin luas dari daratan benua Eropa hingga daratan benua Asia, tidak ketinggalan dengan Asia Tenggara. Asia Tenggara yang khususnya ras Indo-Melayu merupakan 7 dari wilayah kebudayaan jejak masa lalu Islam yang terdiri dari wilayah-wilayah kebudayaan Arab, Islam Persia, Islam Turki, Islam Afrika, Islam anak benua India, Islam Indo-Melayu, dan terakhir adalah wilayah jejak masa lalu Islam di Western Hemisphere. Kemudian dari penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwasanya proses ekspansi yang dilakukan oleh umat Islam ke seluruh penjuru dunia dapat melakukan syiar agama Islam tersebut, dan Asia Tenggara merupakan tempat yang sangat strategis. Hal ini disebabkan wilayah ini menjadi jalur penghubung antara dunia barat dan dunia timur. Di zaman dahulu, Asia Tenggara merupakan titik transit pelayaran dan jalur perdagangan kuno yang kejayaannya terkenal pada masa lalu. Dalam peta jalur pelayaran dan perdagangan, wilayah Asia Tenggara termasuk dalam jalur sutra atau jalur perdagangan kuno yang di dalamnya banyak terlibat pedagang dari Cina, Arab, India, bahkan juga Eropa, yang membuat Asia Tenggara sangat ramai dilalui kapal-kapal dagang yang hanya sekedar singgah ataupun berdagang dengan penduduk pribumi yang ada di daerah tersebut. Kemudian, karena lokasi yang sangat strategis ini membuat munculnya banyak bandar-bandar atau pelabuhan besar yang muncul di kawasan ini, seperti Bandar Abbas, Malaka, Aceh, dan sebagainya. Komplektivitas agama yang terjadi di wilayah Asia Tenggara menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang pertama tumbuh dan besar. Dengan kata lain, Islam masuk ke lapisan masyarakat yang telah mempunyai pemahaman keagamaan yang bisa dikatakan bukan hal yang baru ketika Islam datang. Kemudian dari penjelasan ini, yang selanjutnya yaitu kita akan mendapat wawasan dan penambahan materi mengenai masyarakat di Asia Tenggara pertama kali sudah bersentuhan dengan agama Hindu yang menghampiri wilayah ini terlebih dahulu, yang kemudian diikuti oleh agama Buddha dan dilanjutkan oleh agama Islam. Agama-agama ini berinteraksi memunculkan tradisi yang khas sehingga membentuk matriks budaya agama pribumi yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kemudian dalam tradisi demikianlah agama Islam masuk dan berkembang dengan sangat pesat, sehingga mengakibatkan pada hari ini agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat di Asia Tenggara adalah Islam. Islam datang ke Asia Tenggara dengan damai, tanpa
pada peperangan dan pertumpahan darah yang dahsyat. Islam yang kehadirannya damai dengan membawa misi rahmatan lil alamin disambut dengan tangan terbuka dan gembira oleh masyarakat Asia Tenggara atau Indo-Melayu pada saat itu. Kemudian sketsa Sumatera Utara. Sumatera adalah sebuah pulau yang sangat luas dan belum banyak diteliti dan masih menanti sejarawannya untuk meneliti tentang Sumatera. Peranan penting pulau ini dalam sejarah Samudra Hindia dan Asia Tenggara sangatlah penting. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hal ini tidak terlepas dari Sumatera merupakan pulau dengan sumber alam yang berlimpah dan potensi ekonomi yang besar. Bagi pengunjung dari negara asing, pulau ini menawarkan keindahan alam, budaya beraneka ragam, hutan rimba, dan lainnya. Orang Sumatera juga tidak segan untuk mengakui bahwa mereka kurang berbudaya dibandingkan dengan orang Jawa kelas atas. Tetapi dengan tepat mereka akan menambahkan bahwa mereka lebih berjiwa wirausaha dan mandiri. Kemudian dapat kita ketahui juga bahwasanya wilayah Sumatera yang sangat luas dan bentuk tanahnya yang beragam menjadi ciri khas dari Pulau Sumatera. Berjalannya waktu, wilayah Sumatera yang identik ini dengan hutan belantara, sedangkan masyarakat sudah mulai berkembang dengan populasinya. Kemudian wilayah Sumatera Utara ini dapat kita ketahui dengan hutannya yang belantara. Maka masyarakat menggunakan hutan belantara tersebut dengan tujuan membangun jalur perhubungan antar desa yang efisien dan mempersatukan wilayah-wilayah berpenduduk padat ke dalam kesatuan-kesatuan bahasa politik yang lebih besar. Sebaliknya, Sumatera baru berkenalan dengan persatuan politik setelah ditaklukkan oleh Belanda. Nah, setelah itu, meski lokasinya yang sangat strategis, sungai-sungainya yang besar, dan ekspornya yang bernilai tinggi, sebenarnya dapat menjadi landasan bagi kelahiran dan perkembangan kerajaan. Menurut legenda rakyat, mereka ini orang-orang Bumian dan orang-orang Kate yang disebut Umang, dan kamar-kamar itu disebut Batu Kemang. Pada tahun 1906 ditemukan di dalam peradaban ini alat-alat perkakas purbakala dari batu yang mudah digosok yang mula-mula ditemukan oleh Dr. Mansur di Hoa Binh dan Bascom di Vietnam, di kota Batu atau di atas Sungai Pinang, bahwa seorang petugas kehutanan menemukan benteng batu di hulu Sungai Besitang, tetapi
Foto kurang jelas. Diminta kasih dan Namo Bintang atau Langkat Hulu ditemukan peninggalan Hindu dan telah dikirim ke Museum Pusat. Dari penjelasan tersebut, bukti foto tersebut kurang jelas, tetapi telah ditemukan adanya peninggalan Hindu dan telah dimuseumkan. Nah, pada tahun 1924 di pesisir Langkat dan Delhi, hampir beberapa kilometer saja dari Medan sekarang, ditemukan pula tumpukan-tumpukan bukit kerang yang merupakan tumpukan-tumpukan bekas makanan manusia purba yang berpindah-pindah itu dalam radius 130 km sampai ke Tamiang, Aceh atau Aceh Timur dengan tinggi kira-kira mencapai 4 meter. Kemudian pada saat itu ditemukan juga perkakas dari batu gosok yang disebut Sumatralite yang dipergunakan sebagai kampak. Tumpukan bukit kerang seperti ini ditemukan juga di pantai Pulau Pinang atau Malaysia. Dapat disimpulkan bahwa zaman prasejarah, kawasan pantai timur Sumatera ini termasuk Medan, telah dihuni oleh orang-orang dari ras Negrito yang dijuluki dengan orang Humang. Kemudian ras ini punah disebabkan datangnya gelombang-gelombang baru Proto-Melayu dari daratan Asia pada tahun 1915. Ditemukan dinding batu sebutan bukit di antara Aik Natas dan Aik lingkungan yang ada inskripsi ukiran manusia di ujung Sampung atau Suka Tanah Karo. Ditemukan patung Buddha. Tidak banyak yang menyangka bahwa di depan Teluk Haru di pesisir timur di Sumatera ini mengandung nilai sejarah pada masa lampau, seperti di Pulau Kampai atau Kompai, atau kemudian disebut Sempah Tuan, terletak di Kecamatan Teluk Haru, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dari penjelasan ini juga kita dapat mengetahui bahwa penduduk aslinya adalah suku bangsa Melayu asal Kedah yang melalui Pulau Pinang mengungsi secara besar-besaran di tempat ini di saat Kedah diserang Siam sekitar tahun 1837 pada zaman Sultan Tajuddin berkuasa di Kedah. Oke, sekian pembahasan yang bisa kami jelaskan pada materi ini.